Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Terima kasih, selamat datang di acara Composting Gathering. Nah, ini kalau ibaratnya kalau misalnya saya sedang buka open house, sedang mengajak teman-teman untuk sharing dan ngobrol di acara composting, ini saya ibaratnya lagi sudah buka rumah gitu, tapi belum ada tamu yang datang. Gak apa sahabat semua, ini adalah sebuah memang sebuah pertemuan yang memang terlintas begitu saja ingin saya adakan untuk kemudian menjadi fasilitas untuk teman-teman yang mungkin mau ngobrol-ngobrol seputar composting, seputar urban farming, dan biarlah ini menjadi sebuah kenangan dan sejarah untuk saya pribadi di tahun 2022 di momen composting gathering perdana yang sudah dimulai di pukul 16 ini. Ternyata masih saya sendirian yang kemudian hadir di dalam acara composting gathering ini. Ya, buat saya pribadi ini adalah sebuah perjalanan teman-teman semua, sebuah perjalanan melakukan proses composting, mengajak sahabat-sahabat semua untuk kemudian terinspirasi bahwa memilah dan mengolah sisa bahan organik dari rumah itu adalah sebuah hal yang amat sangat bisa dilakukan. Saya pribadi sudah mencoba menjalaninya selama saya awal mulanya 2014, sekarang tahun 2022 berarti sudah kurang lebih 8 tahun. Ya, 8 tahun proses perjalanan melakukan proses composting di rumah saya gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali saya diperkenalkan oleh mentor saya Mbak Wildayanti untuk kemudian belajar tentang composting. Ketika tahun 2014 itu saya merasa gelisah melihat tempat sampah saya sendiri karena sampah organiknya tercampur, terus diacak-acak oleh teman-teman yang cari rezeki di sana, dan saya merasa pengen untuk kemudian apa yang bisa saya lakukan agar kemudian semua sisa bahan organik ini bisa saya olah sendiri. Dan saat itulah kakak saya, Mbak Lala, memperkenalkan saya dengan mentor saya Mbak Wildayanti, membawakan sebuah komposter, dan itulah yang kemudian masih saya gunakan sampai hari ini, plus metode-metode yang lain yang saya temukan, yang lebih tepatnya saya coba praktekkan gitu ya, bukan saya temukan, tapi artinya saya baru memahami bahwa ternyata kita bisa melakukan proses lubang organik, bisa melakukan proses kompos, pot, ekoenzim, dan sebagainya, sehingga proses composting itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, bersyukur sekali di sore hari ini tadi saya mengundang mentor saya Mbak Wildayanti untuk kemudian apakah Mbak Wilda punya kesempatan untuk kemudian ikut hadir di dalam acara gathering ini, ngobrol-ngobrol ini, sharing-sharing ini, dan ternyata beliau sedang ada acara. Maklumlah, memang beliau ini sudah 11 tahun menggawangi PT Safiera Global Sinergi yang memang bergerak di bidang pemilahan dan pengolahan sampah, baik dari skala rumah tangga apalagi skala kawasan. Dan tentunya skala kawasan ini yang sedang terus-menerus dikembangkan, terus-menerus dicari pola terbaiknya sehingga diharapkan bisa diduplikasi oleh semakin banyak tempat tinggal, perumahan maupun kawasan kita, sehingga tempat tinggal kita selalu semakin bersih dan asri. Ya, sahabat semua, dan bersyukur sekali walaupun beliau tidak bisa hadir, beliau berkenan untuk memberikan video semangat motivasi kepada kita semua di sore hari ini. Ikut video dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildayanti, founder dan CEO PT Safiera Global Sinergi, juga Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia, mengucapkan selamat kepada Mas Wahyu Andito dan teman-teman Rumah Hijau untuk gathering pertama hari ini. Semoga gerakan teman-teman terus menginspirasi. Saya mengucapkan terima kasih atas gerakan masyarakat Rumah Hijau yang terus mau memilah sampah dari rumah dan terus mengolah sampah dari rumah. Nah, semoga gerakan ini terus berdampak terhadap lingkungan. Yang pasti gerakan teman-teman sudah membantu pemerintah dalam mengurangi kontribusi pencemaran di TPA. Bagaimana gerakan kita memutus sampah ke TPA, mengurangi emisi gas rumah kaca, itu terus akan berlanjut. 8 tahun gerakan Rumah Hijau semoga terus menginspirasi, terus berkembang, mengajak semakin banyak rumah tangga di Indonesia untuk mau bergerak dari rumah. Small action for big impact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam clean and green.
Oke, salam clean and green Mbak Wildayanti. Terima kasih untuk semangatnya di sore hari ini, dan buat sahabat semua, di dalam kesempatan composting gathering ini saya melakukan sebuah refleksi bahwa dalam perjalanan selama 8 tahun ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan melakukan proses composting adalah sebuah jalan sunyi, ya, sebuah jalan yang memang tidak banyak pemainnya, tidak banyak pesertanya, tidak banyak peminatnya, namun ada. Ya, saya meyakini ada peminatnya, setidaknya ya di katakanlah sekarang sudah jalan 26 batch belajar composting, sudah hampir lebih dari 200 ya alumni untuk kemudian di program belajar composting ini, dan saya bersyukur sekali untuk kemudian teman-teman semua yang antusias, yang bersemangat di dalam menghadiri, di dalam mempelajari, dan kemudian di dalam mempraktekkan proses composting ada yang teman-teman lakukan. Nah, kalau kemudian saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, kebetulan sampai menit ini masih belum ada teman-teman yang hadir. Kira-kira buat sahabat semua yang menyimak video ini, apa yang sudah teman-teman lakukan di dalam tahun 2022 ini dalam proses compostingnya? Apa yang menurut teman-teman paling menarik, dan itulah sebuah hal yang ingin teman-teman lakukan secara terus-menerus dan konsisten. Ya, coba mungkin teman-teman bisa temukan, dan kemudian setelah dalam perjalanan ini kita sudah akan memasuki tahun 2023. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan terhadap proses composting, sahabat semua? Apakah ada yang ingin ditingkatkan, atau ada yang ingin dipertahankan, atau mungkin ada yang ingin dirubah gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang tadinya katakanlah mudah untuk melakukan proses composting, namun karena kepindahan dan sebagainya jadi tidak mudah lagi untuk melakukan proses composting dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa sharingkan, teman-teman bisa refleksikan, teman-teman bisa boleh dibagikan, disebutkan di kolom komentar, siapa tahu kemudian itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Nah, buat saya pribadi, tentu sharing refleksi saya di tahun 2022 ini tidak bisa dipungkiri, memang saya bersyukur bisa terus melakukan proses composting. Saya bersyukur pasangan saya, istri saya mendukung apa yang saya lakukan, sehingga proses pemilahan dan pengolahan sampah di rumah itu berlangsung dengan lancar, dan istri saya bisa melakukan proses composting dengan sangat luar biasa. Walaupun beliau sesekali melakukan proses composting dengan komposter, atau kemudian kita melakukan dengan lubang organik, jadi mau yang mana-mana pun kami sudah bersama-sama berusaha berkomitmen untuk tidak sedapat mungkin tidak mengeluarkan sisa bahan organik hasil rumah tangga kami di tempat sampah di luar, sehingga tidak berakhir di TPS atau TPA. Itu yang saya syukuri di dalam tahun 2022 ini. Nah, di tahun 2023 kira-kira apa ya yang sedang saya pikirkan atau rencanakan? Jujur aja teman-teman, saya sedang tergerak atau ada rasa yang cukup kuat untuk kemudian melakukan proses composting dengan metode yang lain, dengan metode selanjutnya yang selama ini belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi singkat cerita, di tahun 2022 ini saya berkesempatan untuk bekerja sama dengan Mbak Wildayanti tadi dari PT Safiera Global Seniority, yang menjadi salah satu tekanan dari Kementerian PUPR yang dalam program Kotaku, namanya Kota Tanpa Kumuh, dan beliau dengan jaringannya mengundang praktisi-praktisi penggiat lingkungan yang memang sudah ahli di bidangnya, dan salah satu yang paling berkesan yang sampai hari ini saya jadi penasaran dan ingin melakukan prosesnya adalah ketika melihat proses pengolahan sisa bahan organik dengan menggunakan metode Maggot BSF. Ya, saya sudah dengar tentang Maggot BSF ini, namun baru di momen tahun 2022 ini saya sepertinya terpapar dengan cukup kuat gitu ya mengenai si Maggot BSF ini. Jadi Maggot BSF ini benar-benar luar biasa ya gitu. Maksudnya saya tuh melihat bagaimana Mas Arief sebagai salah satu punggawanya yang diundang oleh Mbak Wilda pada saat itu untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, itu betul-betul betul-betul amat sangat saya melihat ini betul-betul Maggot itu luar biasa banget ya mengolah sampah rumah
sampah rumah tangga kita gitu ya. Memang dia nggak makan daun, dia nggak makan kayu, tapi dia makan hampir semua sisa bahan organik, sisa nasi, sisa daging, isi-isi perut ikan dan sebagainya, itu bahkan menjadi salah satu sumber makanan yang amat sangat luar biasa. Itu dilahap gitu ya sama si maggot itu, dan ketika maggot itu menjadi black soldier fly, sebuah lalat yang kemudian secara usia itu sangat pendek, hanya 3-4 hari, hidup hanya untuk kawin, terus kemudian bertelur, setelah itu mereka mati gitu ya. Dan kemudian maggotnya ini pun menjadi, katakanlah, bisa dimonetize bahasanya ya, bisa diuangkan, bisa dijual, bisa dimanfaatkan dari aneka bentuknya, dari telurnya, dari maggot kecilnya, maggot sedangnya, maggot besarnya, maggot yang udah di oven, atau ada yang jual bangkainya BSF ya. Tapi ibaratnya bangkainya BSF pun, kalau teman-teman punya peliharaan ikan, peliharaan ayam, burung dan sebagainya, itu adalah sumber nutrisi yang luar biasa di lalat BSF-nya sendiri dan maggotnya itu sendiri gitu. Itu ada pasarnya dan lumayan. Nah, sisa dari maggot yang makan itu pun ada kasgotnya. Bekas maggotnya ini juga adalah hasil pupuk yang kemudian sangat luar biasa bernutrisi untuk tanaman, dan betul-betul bersih, clean kalau kemudian kita tahu cara melakukannya. Nah, itu yang saya lagi penasaran dan saya tertarik. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini akan bertambah salah satu metode, yaitu pengolahan sampah dengan menggunakan maggot BSF ini. Ya, sahabat semua, inilah sebuah perjalanan, sebuah sarana, dan bila memang di composting gathering perdana ini memang katakanlah masih kebetulan saya saja yang hadir, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena apa ya, ini memang sebuah cerita perjalanan ya. Kalau saya sendiri juga salah satu yang sedang saya pikirkan adalah di tahun 2023 ini saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten terkait dengan edukasi urban farming dan composting. Lalu kemudian program belajar composting online akan lebih saya giatkan lagi, karena makin kesini saya ingin lebih mengefektifkan waktunya gitu ya, supaya kemudian follow-up-nya tidak terlalu panjang. Tadinya kan follow-up-nya setiap hari, sekarang saya bikin setiap hari ada 1-2 materi, sehingga seminggu selesai padat. Dan kemudian dimulai di hari Senin, di hari Sabtunya kita tutup dengan full Zoom. Lalu seperti biasa 1 bulan untuk kemudian sesi pendampingan teman-teman yang katakanlah mau berkonsultasi seputar katakanlah proses composting. Selama proses itu sangat dipersilakan. Sebentar saya cek handphone dulu ya, jangan-jangan ada teman-teman yang mau masuk namun belum bisa tapi aman. Ternyata belum ada yang menjawab saya. Oke. Nah, sahabat semua, itu yang lagi saya rencanakan, plus saya lagi ingin membuat sebuah kelas, yaitu Urban Farming for Kids. Nah, jadi ingin membuat kelas menanam, pendampingan menanam, nanti kemudian ada jurnalnya, ada tempat di mana anak-anak bisa mencatat prosesnya, bisa diisi secara digital, yang kemudian nanti tinggal ditempel saja fotonya di sana. Lalu kemudian katakanlah dalam satu batch angkatan Urban Farming for Kids ini, nanti semua hasil proses dan perjalanannya serta hasil refleksinya kita kumpulkan dalam satu landing page bersama, dan itu yang menjadi catatan portofolio perjalanan anak-anak di dalam proses urban farming mereka. Apa yang menjadi tujuan dari kelas urban farming ini? Tujuannya adalah supaya semakin bertumbuh empati dan kebahagiaan, dan juga katakanlah pemahaman mereka terhadap bahwa tidak ada hal yang instan di dalam proses yang terjadi di meja makan mereka. Jadi untuk menanam padi butuh waktu 3 bulan, untuk katakanlah ada tempe itu, kedelai pun juga cukup lama hadirnya, atau katakanlah mereka menanam yang dekat sayur deh gitu, misalnya mereka menanam benih kangkung, benih bayam, tetap butuh waktu sebulan untuk kemudian bisa bertumbuh dan kemudian bisa dinikmati oleh keluarga. Dan jadi bukan hanya sekedar punya uang, lalu kemudian kita bisa membeli sayuran. Namun uang tidak akan bisa membeli apapun kalau tidak ada yang menanam. Menanam itu ada proses, ada waktu yang cukup panjang, ada ketelatenan, keteguhan, ketekunan dan sebagainya.
yang kalau kelewat gitu, bisa lewat nyiram dan sebagainya, ya maka tanaman-tanaman itu tidak akan bertumbuh. Dan mudah-mudahan dengan kelas urban farming for kids di tahun 2023 ini, teman-teman yang mengikutkan anaknya di dalam kelas ini bisa bertumbuh empatinya, bisa menjadi bibit-bibit manusia yang penuh cinta terhadap lingkungan, dan kemudian bisa menjadi penggerak-penggerak untuk menjadikan bumi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik dari hal pemilahan sampahnya, dan juga lebih baik dalam hal semakin banyak orang yang senang dengan dunia penanaman dan urban farming. Jadi tidak hanya mengandalkan sumber-sumber pertanian dari lahan yang jauh, tapi juga menikmati sayuran dari lahan yang dekat. Oke, sahabat semua, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkenan menyimak rekaman composting gathering ini. Ya, niatnya sih gathering, namun karena mungkin memang momennya pas di akhir tahun, pas kemudian mungkin teman-teman sedang pada liburan dan sebagainya, dan mungkin ini adalah momen seru buat sebagian teman-teman menyelesaikan tugas-tugas akhir tahun dan sebagainya. Saya amat sangat bisa memahami, karena itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias, yang sudah ingin ikut belajar composting online selama ini. Saya ucapkan salut, terima kasih, applause buat teman-teman semua yang sudah belajar, dan semoga semakin banyak teman-teman semua yang bersemangat untuk mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya dari rumah. Mungkin satu titipan dari saya buat teman-teman semua para praktisi composting, semoga teman-teman terus bersemangat, terus konsisten, dan tidak bersungkan untuk berbagi apa yang Anda lakukan di media sosial. Karena bisa jadi sebetulnya sudah banyak orang yang merasa gelisah dengan sisa bahan organik yang menjadi sumber masalah di sekitar kita, sampah menumpuk dan sebagainya. Semoga ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Wah, ini sudah ada yang ikut hadir ini. Kita cek dulu deh, pas kita mau bubaran, pas ada yang datang. Oke, kita tunggu teman kita untuk hadir. Selamat sore ini, dari sudah ada yang hadir, dan ya mudah-mudahan ini tetap bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan rekaman ini akan saya simpan di YouTube-nya Rumah Hijau.net. Semoga kemudian bisa menjadi inspirasi dan berkah serta bermanfaat buat teman-teman semua yang menyimak. Nah, ini kita sedang menunggu Kak Ruri. Wah, Kak Ruri ini pengasahan dari Cibitung ini. Sahabat saya, salah satu peserta belajar composting, ya mungkin baru sore hari ini bisa bergabung setelah berjalan. Oh, ternyata beliau berkendala untuk kemudian bisa masuk. Oke, tidak ada masalah. Baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, untuk kebersamaannya. Baik teman-teman yang sudah subscribe di channelnya Rumah Hijau.net, yang sudah mengikuti program belajar composting online, yang sudah kemudian mengapresiasi apapun yang menjadi katakanlah perjalanan dari composting saya selama ini di Rumah Hijau. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan di kedepannya kita bisa membuat gathering-gathering seperti ini lagi. Saya sih mengagendakan setidaknya setahun 2 kali lah minimal ya, untuk kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol apapun seputar composting, saling update. Dan saya sangat bersyukur sekali teman-teman semua mau menjadi bagian dari warga Indonesia, warga bumi ini yang mau memilah dan mengolah sisa bahan organik. Tapi kita ketemu lagi di baru kita mau ini. Kita lihat dulu apakah Kak Ruri jadi bisa masuk. Sepertinya jaringan di tempatnya Kak Ruri lagi naik turun nih teman-teman semua. Tidak apa, dan sampai kita ketemu lagi di forum-forum selanjutnya. Saya lagi, kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar seputar composting urban farming. Apapun yang menjadi pertanyaan Anda, saya menjadi sebuah pertanyaan yang bermanfaat, yang kemudian bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya Andito dari Rumah Hijau.net. Salam hijau, salam clean and green, salam go green, salam kebaikan untuk bumi kita. Sampai kita ketemu lagi di forum-forum yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Sehat semuanya dan selamat tahun baru. Thank you.